Selamat datang di Kursi Konbini episode kedua. Untuk para, gue udah menentukan Far, nama para penonton Kursi Konbini. Apa tuh? PKK, penikmat Kursi Konbini. Yo, ini kita kayak Berarti dejavu nggak sih? Yo, kita kayak dejavu nggak sih? Hahaha, lucu sekali ya, lucu sekali jokesnya Farhan itu barusan. By the way, kita rekaman kedua karena tadi gua udah rekaman sejam. Terus nggak kerekam tuh audio gua gara-gara lupa gua nyalain mic gua ya di OBS. Nah, hari ini langsung aja tanpa basa-basi lah. Apa? Harus ada nonton emang nih. Emang harus ada yang nonton. Langsung aja. Kedua doang nih ditinggal nggak bisa. Iya lagi anjir. Gimana? Dan gue lupa di video pertama sama sekali nggak gue promosiin tentang Saweria.co/Bagaska24 anjir, lupa banget gue. Ya udah, tapi nggak apa-apa. Emang tadi kita bisa rekaman ya? Enggak, ini kan pertama kali. Koneksi lu sebelumnya nggak lebih baik dari ini, nggak, karena kita belum rekaman. Iya, ini kopi gue tinggal setengah nih. Iya. Kalau baru bikin. Udah langsung aja lah kira-kira Girls kenapa sampai akhir. Jadi kira-kira Girls itu ya kalau kalau dari pandangan gue itu kan setlist yang sepertinya berjalannya akan cepat ya. Akhir tahun ini sepertinya bakal selesai. Bukan sepertinya dong, kan Melody udah ngomong. Teori-teori. Iya, bukan sepertinya, emang udah faktanya. Iya, emang karena udah sudah faktanya. dijadwalkan. Kalau menurut teori gue ya, ini jadi teori gue aja lah, nggak usah teori yang lain gitu. Kemungkinan saat ini dia akan diakhiri kan berbarengan juga dengan Aita Kata yang mau sensor aku ya. Ya. Jadi mengingat dengan berbarengannya Gen 14 masuk ke JKT nanti. Jadi Gen 14 akan difokuskan ke pajaman draft doang. Makanya kira-kira Girls diakhiri di tahun ini. Jadi biar Gen 14 nanti tidak kebanyakan setlist gitu. Jadi biar fokus di Pajadora aja. Menurut gue gitu sih. Kalau untuk yang kira-kira Girls. Bentar, kalau ngomongin Gen 14 nih, ini kan kita pertama kali ngomongin Gen 14 di Kursi Konbini kan? Nggak pernah kan sebelumnya dong, ya dong, ya kan? Iya. Betul. Kursi Konbini, Gen 14. Gen 14 kan itu baru diumumin kalau nggak salah kemarin ya, November ya. Ya nggak sih, pertengahan November. Iya. Yang masuk akalnya seharusnya. Baru ini sih. Iya, masuk akal seharusnya bahwa Gen 14 ini masuknya setelah Februari nggak sih? Karena kalau kita perhitungan deh, Desember kan itu masih milah-milah tuh. Bahkan masih daftar, ya kan? Melody masih kayak melihat gitu loh, mana nih yang apa namanya? Belum post regis deh. Belum apa? Putus-putus suara lu. Ya intinya kemungkinan besar Gen 14 baru bakal masuk itu bulan setelah Februari karena kan tadi di sebelum kita rekaman ini ada jokes tentang event Ramadan. Gue jelasin jokesnya biar lucu ya. Jadi event Ramadan itu kan kalau di JKT tuh jadi event sendiri gitu kan. Sedangkan tadi gue jokesnya adalah kalau Islam tuh event Ramadan ya puasa, hahaha. Terus si Farhan tuh jokesnya kayak gini, event Ramadan, Ramadan mah ibadah gitu, hahaha, ketawa dong gitu dulu. Tadi jokesnya kayak gitu, cuma nggak kerekam gitu loh. Gue baru denger tuh. Lu baru denger kan? Iya. Nggak ada dejavu tuh lu. Dejavu lagu BNT tuh dejavu. Anjing mau apa? Tipis-tipis lah. Iya. Tapi intinya adalah Gen 14 kemungkinan besar baru masuk setelah Februari. Kalau Februari nggak mungkin karena masih event Ramadan. Event Ramadan tuh biasanya kalau event Ramadan nggak ada yang spesial lah. Maksud gue kayak ya udah event Ramadan, misal JKT School atau yang apa versusan atau apa namanya? Ya pokoknya acara-acara gitulah gitu loh. Karate emang jangan lupa itu masih eksis nggak sih Karatea bener? Gue lupa deh namanya apa dah. JKT Versus ya. Karatea bener mah ya. Iya JKT Versus. Enggak, seinget gue dulu Karatea bener terus di rebranding jadi JKT Versus kalau nggak salah ya. Oh iya. Gue lupa kalau nggak salah ya. Oh iya. Gitu, jadi lu harus menjawab dengan ya benar, kalau enggak lu kalah. Tapi lu harus punya counter argumen yang kalau nggak membela diri lu sendiri yang asik, yang lucu lah gitu loh. Gue nggak sabar tuh lihat Jemima nanti begitu tuh. Sama Virgi. sama Naila Suji sih. Oh iya. Naila. Ya itu tentang Gen 14. Tapi kira-kira Girls, gue by the way udah bahas kira-kira Girls di TikTok gue sendiri gitu loh. Sekarang gue mainan di TikTok guys. Ada, cari aja di The Bagaska gitu loh. Kalian cari di situ gue ada review tentang kira-kira Girls. Lumayan juga viewsnya. Kalian cek aja di situ. Nah, yang gue belum nanya di sini adalah tentang Farhan. Gitu loh. Gini dulu deh. Menurut lu gimana tentang kira-kira Girls?
Kalau kira-kira girls gue udah top wajib nomor 1, ya udah Cool Girls lah, itu udah paling bener tuh. Cool Girls. Aja. Itu sih yang menjadi highlight kira-kira girls di mata gue ya. Selain dari ada 3 lagu juga tuh, Susukake, ada Mirai Game ni Shimeru, sama Cool Girl. Kachusa tuh lagu-lagu yang Oh. apa? Lagu-lagu yang hype-nya tinggi lah. Nah, itu juga bagus lah. Gue suka tuh lagu-lagu itu ada di kira-kira girls. Jadi kira-kira girls ini menurut gue juga lagu-lagu yang karena komposisi lagunya gue bisa nobatkan ini tuh sebagai Aita Kata Advance version kira-kira girls. Iya, Aita Kata iya. Mark II, Aita Kata Make It a Better, ya itu tau lah. Gitu. Lagi-lagi ya, gue kayaknya karena tadi di yang sebelumnya gue udah ngasih pendapat tapi nggak kerekam jadi gue bete. Kalian lihat aja TikTok gue, pendapat gue tentang kira-kira girls kayak gimana, sekalian promosi The Bagaska di TikTok. Ya, yang gue mau highlight di sini adalah kenapa cuma sampai akhir tahun. Walaupun sebenarnya kalau prediksi gue ya gitu loh. Ya marketing sih. Sebagaimana waktu itu gue sempat bikin video juga tentang pertaruhan cinta yang mereka ngundang Mota kayaknya 300 MVP apa 200 lebih gitu ke atas. Mereka kan undang secara free gitu loh. Ya waktu itu opini gue di TikTok juga adalah strategi marketing juga, mendatangkan kembali wota-wota lama ini yang bahkan udah nggak pernah teater sama sekali atau yang udah mereka sebut sebagai pensiun, untuk kembali nonton setlist original yang dinantikan sejak 14 tahun gitu loh. Ya mereka sih pinter ya menurut gue. Kalau untuk Percin ya, untuk yang ngundang wota lama gitu loh. Bahkan Om Bru diundang tapi beliau nggak datang karena beliau nggak tahu, seinget gue ya. Dia nggak lihat kalau nggak salah, ada emailnya. Gue sempet ngecek di Twitternya. Nah untuk kira-kira girls, gue sih pengennya ya, bukan kemungkinan besar ya, pengennya adalah ya udah kalau misalnya emang udah sampai akhir tahun dan belum ada yang bisa melanjutkan karena Gen 12 ya, Gen 12 sudah pada naik ke tim inti, ya kan? Dan ya, sekarang masih ada Gen 13 yang Aita Kata sudah Sensuraku, berarti Gen 13 dengan jumlah segitu, mereka Pajadora dong. Mereka Pajadora gak mungkin bukan gak mungkin sih, lebih tepatnya kayak lu mau maksain banget 2 setlist gitu loh, Pajadora sama kira-kira girls. Yang dimana kira-kira girls lagunya tuh nge-hype semua soalnya. Lagu-lagu seru. Lagu-lagu yang wotanya seru, membernya kagak gitu loh. Kasihan juga kalau membernya. Kasihan ya. Iya, lumayan enak nonton duduk gitu. Ya, gitu loh. Jadi menurut gua nggak apa-apa sampai akhir tahun. Di stop sampai akhir tahun aja. Lanjut lagi setelah puasa dengan kehadiran Gen 14 ya gantiin Pajadora, Gen 13 saya kira-kira girls. Gitu. Gue setuju sih kalau kayak gitu, mendingan gitu ya. Iya gitu loh, jadi dinamika antar trainee ini ada juga akhirnya gitu loh. Dinamika Chandra gitu loh. Dinamika Evodi enggak, oke sorry. Ya itu kalau menurut gua tuh. Nah itu opini yang nggak ada di rekaman sebelumnya, itu baru ada tadi sekarang tuh. Baru banget kalau yang itu gue juga baru bener juga ya gitu loh, kenapa tidak saling substitution ya, kalau di bola kan ada super sub gitu loh. Ya super sudah. Yoi. Nah gini sesekali dengan adanya kira-kira girls nanti misal di Maret setelah puasa jauh. Di Merak tuh. Ya kalau gue sih tinggal masuk tol lurus ya, kalau gue ke Merak mah. Deket gue, orang tol di belakang rumah gue. Apa namanya? Misal nih ya, dengan adanya Pajadora dan juga kira-kira girls di waktu yang sama dan Pajadora jadi sekarang setlist utamanya trainee, sesekali masukin tuh Gen 14 ke kira-kira girls, kita melihat potensi mereka di setlist yang gila ini. Katanya bukan kira-kira girls tapi gila-gila girls ya kan, karena beneran lagunya tuh nge-hype semua. Kita lihat stamina mereka di si Gen 14 ini misal 1 atau 2 orang kayak gimana, dan akhirnya Melody dan Cisani bisa melihat juga gitu loh potensi mereka di JKT seperti apa. Apakah mereka bisa langsung dinaikin ke tim inti atau mereka di-kick aja gitu, kan bisa dilihat dari situ. Ini one billion idea buat JKT ini sebenarnya, buat 1 billion idea buat JOT nih. Masa di-kick anjir? Ya nggak ada yang tahu. Ya nggak ada yang tahu kan?
Kayak lagi master chef anjing di kick. Chef Juna anjir. Ya Iya. itu opini gue tentang kira-kira girls yang tadi di TikTok gue nggak ada bahkan, dan di video yang tadi nggak ada, di yang video yang kita rekam sebelum ini gitu loh. Udahlah kita bahas yang Kayak belum ini dewasa baru aja lah kok. anjir, bete gue, nggak usah Iya, ini diulang-ulang banget. Ya itu menurut gue Iya, tentang gua nggak kira-kira ngulang girls. kok. Gua nggak merasa ngulang. Tai. Ya oke, dari tadi kan itu mungkin udah tambahan kira-kira girls gas Far. Lu kok manggil diri lu sendiri? Gue kalau kira-kira girls sih ini ya, karena di kira-kira girls ini my favorite gue hanya cool girls ya. Jadi sebenarnya apa ya? Sebenarnya setlist ini yang menjadi highlight buat gue ya itu doang. Cuman karena kebetulan unit songnya juga banyak yang ternyata wah lagu ini yang dijadiin unit song nih gitu. Nih Shani sama Melody lagi kayak emang lagu-lagu yang mereka pengen banget nih kayaknya nih. Jadi kayak wah ini boleh juga nih pilihan lagu mereka gitu lah. Makanya gue bilang tadi kira-kira girls tuh ya advance versionnya Aita Kata lah menurut gue ya. Gue jujur lebih suka kira-kira girls sih dibanding Aita Kata ya. Gue pun juga berani bilang gitu sebenarnya kalau lebih suka yang mana, Aita Kata atau kira-kira girls. Gue kira-kira girls. Cuma untuk pemilihan lagu akhirnya sih kayak pantas ada Suzuka kayak karena ada Cisani kan center pertamanya iya, Suzukake betul. gitu. Ya kebetulan Nah. juga jadi lagu JKT favorit gue juga, alhamdulillah gitu loh. Gue pas Iya. pas dibuka dengan lagu itu pas audisi gue nangis beneran di teras tuh, gue nangis terus gue loncat. Sama yang sudah jelas pilihannya Melody adalah Kimi to Boku no Kange kan. Nah gue pengen bahas itu dulu kali ya. Iya. Biar ini keresahan gue juga soalnya. Nggak apa-apa, bahas lagi aja. Tentang si pemilihan membernya juga gitu loh, si siapa? Erin sama Olin ya, si Erin sama Olin yang orang-orang tuh pada berkoar-koar tentang kapal-kapal Orin ini gitu loh. Nah ini kalau dari POV gue jujur, gue tidak merasakan adanya api, gue tidak merasakan adanya hype tentang kapal yang satu ini, Orin gitu loh. Ya gue kan hidup di zaman-zaman Cikar, Vikui anjir. Gue gak kesebut tuh Vikui. Kalau di OG ini dong fenomenal. Apa dulu Sanjo mas apa lupa gue. Gue lupa Melona. Ketuaan mas, Iya, jangan kan terlalu jauh. Ketuaan. Itu the real tuh ya, baru berapa Masehi lalu ya. Iya, banyak yang gak relate kalau sekarang mah. Iya kan itu, ya maksud gue kalau gue kan dulu Vikui ya Cikara kan, udah paling bener Cikara. tuh. Delcel kalau gue sih, Delcel tuh puncak lah kalau gue. Nah gue tahu tuh hype 3 itu gue tahu tuh. Siapa lagi ya dulu ya yang di kapalin ya, yang lucu-lucuan tuh? Sebenarnya kapal sih. Siapa? Sebenarnya Kristi Cika tuh dinamika yang bagus sih. Cuma tuh bukan kapal kan, tuh kan ya, adek kakak. Itu adek kakak, emang mereka deket banget sih. Ya maksud gue yang pokoknya yang tadi gue sebutkan ya siapa yang nggak tahu lah gitu loh. Tuh kapalnya the real Titanic aja kalah ya kan, gede banget gitu. Oh jangan lupa Grecian coy. Oh iya, Titanic ya, real. Damn. Grecian tuh udah soalnya best. beneran enggak sih. Sampai ada YouTube channelnya tuh, YouTube channel Grecian TV. Nah, siapa yang punya sih. YouTube channel selain mereka anjir? Itu gila sih. Terfasilitasi oleh JOT coy. Iya anjir, gila bener juga. Ya nggak, maksud gue kembali lagi ke topik gue tentang Orin yang gue tidak rasakan gitu loh, kayak emang. Nah gue nanya ke Farhan nih yang mungkin lebih tahu, emang se-hype Delcel, Cikara, Vikui, Grecian ya si Orin ini? Gue nggak tahu soalnya. Kalau gue berani bilang bisa sih, soalnya emang di TikTok ya, di sosmed ramai banget coy. Delin salah ngomong. Erin sama Olin tuh. Kok Delin? Erin sama Olin, anjir gue kebalik namanya. Erin sama Olin. Ya. Sama kapalnya kan Martabak Orange. Ya. Martabak. Anjir iya nih, martabak lagi bener lagi. Bukan kapal tuh mah, franchise jatuhnya. Pantes cuma gede, iyalah, bro. Iya, ramenya tuh apa namanya? Sampai ya member aja ikutan gitu loh. Gue pernah dengar kayak di Blackset
Pas Mhm. Kimi Toboku no kan kayak mereka yang bawain kayak member-member pada ketawa, teriak-teriak gitu katanya ya. Oh, Menurut ya. kabar yang beredar. Ya. Itu gua merespon dari yang tadi tentang member pada ketawa, mungkin kayak bagaimana kita ngetawain perkedel jagung sama Mister Chang saja kali di tongkrongan gitu loh. Lucu kan jadinya. Haha gitu loh. Iya kan maksud gua Nah, member yang kenal apple to secara apple sih. personal. Kan member yang kenal secara Pasti sih. personal. Pasti itu sih yang mereka ketawain. Pasti sih gue Iya, yakin. maksud gua Olin tuh Iya. orangnya seperti apa, Erin tuh orangnya seperti apa, dan even mungkin si Orinnya ini, dua orang ini jadi bahan bercandaan juga, dan mungkin menjadikan mereka, Iya. duit bisa lebih banyak nih dengan kita main gimmick. Maksud gue begini, mereka Betul. jenius loh maksud gue, gitu loh, bener kan? Gak apa-apa. Jangan lupa bahwa mereka jualan. Iya. Iya Pasar kan? bisa diciptakan. Betul, pasar bisa Iya. diciptakan. Itu yang Orin lakukan. Jadi ya walaupun jujur maksud gue, kalau gue sepertinya ada juga yang nggak suka sama kapal-kapalan ini. Kalau gue sih meresponnya lebih ke ya udahlah gitu loh, kalau gue sih melihatnya bercandaan ya. Gue akan selalu melihat itu sebagai Iya di bawah. bercandaan. Jangan serius-serius. Karena ada yang beneran kayak gitu loh, kayak gue nggak Iya. suka gitu. Ada. Itu yang ini ya, itu yang negatifnya ya, itu nggak boleh gitu lah kita. Ya. Tapi ya sorry jadi ke situ. Gue lebih ke itu, gue pengen bertanya aja, emang sekuat apa sih gitu loh, sekokoh apa sih kapal yang ada di sekarang seperti Orin gitu loh. Gue belum melihat, makanya gue nanya Farhan, dan kata Farhan emang sebesar itu ternyata Gue bisa force-nya. konfirmasi. Iya gitu loh. Oke, kalau emang menurut lo itu sekuat itu gitu loh. Oke, gue nggak ada bridging. Kita next mau bahas TikTok Bagaska, konten paling manjur. Ini kita singkat aja kali ya, karena yang gue pengen curhatin adalah tentang TikTok gue. Gue ngomong singkat tadi juga panjang, lihat aja nih. Jadi teman-teman, Jadi PKK, gue tuh lagi aktif banget by the way di sosial media sebelah TikTok. Cari aja The Bagaska. Gue tuh sekarang lagi bikin konten tentang, kalau kalian lihat bio gue, karena beneran gue bahas tentang musiknya aja dulu di JKT, bukan membernya. Karena banyak kan yang ngedit member VAR. Tadi kita belum bahas yang ngedit member VAR. Ngedit literal member gitu loh, editan seperti. Oh iya. Shout out buat dulu salah satu founding father-nya BN, KBN. Terus dilanjut sama Heisdan. Gitu loh. Dan iya. sekarang clipper yang lain gue nggak tahu siapa. Yang gue tahu cuma 2 itu doang soalnya. Sama fanbase sih. Barusan soalnya lewat di gua Hilarious tuh kayak ngedit tentang Lily segala macem. Itu rame juga. Sedangkan untuk gue dibilang rame juga enggak gitu loh. Kan gue sebenarnya tadi Farhan di rekaman yang sebelum ini, jujur Farhan ngingetin gue bahwa gue lebih dulu main TikTok untuk JKT-an dibanding Farhan. Karena yang gue lihat dulu Farhan juga cukup aktif di TikTok. Pas dia lagi aktif 365, dia aktif cover yang lain. Tadi si Farhan juga sempat cerita tentang inian Arali ya. Apa namanya? Yeah. Cover apa tadi? Nanti gue kasih screenshotannya deh. Masanya belum lu ceritain di sini. Nggak, ntar lu kasih jebret gitu, udah silakan spekulasi sendiri. Gue nggak mau cerita. Pokoknya itu cover lagu ini. Iya, Cinta Vina Panduwinata. Cinta Pani Pindawanatu. Apa anjir? Pindah. Apa? Pokoknya gue yang gitu. Gue di video itu video musiknya gue hilangin, terus gue ganti dengan suara gitar gue, dan vokalnya tetap vokal Arali, dan ternyata alhamdulillah rame yang mampir gitu. Oh, itu gara-gara ada membernya. Oke. Sebenarnya nggak juga sih. Ya udah. Karena ada yang komen guys bahwa di TikToknya beliau ini yang gituin Arali, ada yang komen bagusan Freya gitu. Maksudnya bagusan Freya nyanyi daripada Farhan main gitar gitu kan maksudnya. Betul, harusnya nyanyi Arali sama Freya tuh. Betul, gitarnya nggak usah ada gitu. Maksudnya gitu Far, konten TikTok lu. Gara-gara ada gitar gua jadi pada berantem. Iya, makanya orang bilang bagusan Freya. Aduh. Kocak lagi. Ya jadi gitu apa namanya. Nanti gua kasih konteksnya lah gitu loh. Nah, sedangkan PKK aneh banget dah. Yeah. Sedangkan PKK, gue kalau di TikTok itu sekarang lagi aktif bikin konten kayak semacam fun fact lagu JKT ada apa aja. Misal top 5 lagu JKT yang judulnya ada hewannya, lagu JKT yang ada nama orangnya, judul JKT yang ada nama orangnya. Kalau lagu JKT banyak dengan nama orangnya.
bikin apa lagi gue ya? Kemarin juga iseng bikin tentang rekomendasi lagu JKT buat nge-gym, tapi lagu-lagu JKT yang lucu gitu loh. Ada semua gitu. Dan alhamdulillah Iya. kalau konsep gue ya gitu loh, memang untuk bikin wadah para wota yang ada di TikTok ini diskusi tentang lagu JKT. Alhamdulillahnya, ini yang belum gue bahas di rekaman sebelum yang hilang itu. Alhamdulillahnya kejadian gitu loh. Jadi udah gue share di Twitter juga, mungkin Farhan udah tahu. Mungkin ada orang yang gak tahu nih ada judul lagu JKT yang judulnya Bird, burung, dari setlist TNM, ya kan? TNM. DNT salah gue. DNT, ya oke, sorry. DNT itu lagu yang apa? TikTok gua yang judul lagu JKT yang ada hewannya. Terus ada yang komen bird. Yeah. Terus dia somehow nge-reply orang ini dengan bird burung, bird lahir kali maksud lu. Dia tahu bird yang lahir malah. Bird tuh K3 kan? Bird lahir. Bird lupa. SBGN. Gue juga lupa jujur. Tahu. Berarti kalau misalnya iya benar, berarti dulu K3 banget, dia nggak pernah ke tim J kan? DNT tim J kan? Ada gitu loh. Beda zaman itu. Iya beda zaman ya. Oke. Ya gitu maksud gue. Intinya adalah gue ngerasa kayak anjir, gue berhasil untuk bikin wadah komen-komen di TikTok ini bahas lagu satu gitu loh. Yang gue jarang banget, bukan ya jujur ya, gue selama gue mainan TikTok dengan FYP gue wota, jarang banget yang bahas lagu. Orang tuh bahas member semua. Orang bahas member, ada sih beberapa yang bahas lagu, tapi yang naik tuh bahas member, gesrekin lah, reaction, sekalinya bahas lagu, reaction MV, dan ketiga, editan member lah gitu loh. Dan gue belum pernah ada lihat yang kayak top 5 ini secara gamblang kayak gue yang lakukan sekarang. Top 5 lagu di setlist apa, gue top 5 lagu di setlist apa, atau top 5 lagu yang ada ininya. Dan itu secara person bukan VO, apalagi AI, kan ada aja tuh yang pakai AI VO-nya. Oh iya. Iya kan? Voice over ini ya. Voice over robot. Kalau gue real, maksudnya gue depan kamera, gue edit sendiri, gue record sendiri. Alhamdulillah sih ya rame, tapi memang tidak serame seperti yang Farhan lakukan tadi tentang Arali gitu kan. Kalau beliau kan memang nge-edit videonya Arali yang lagi nyanyi, terus masukin chord lagu Vina Panduwinata ya. Gitar doang. Iya gitar dari apa tadi? Panduwinata. Vina Panduwinata. Iya. Itu Panduwinata Chandra. Gitu. Nah, kalau lu dulu ngontennya apa aja sih kalau di TikTok, War? Gua kan menjadikan TikTok awalnya ya. Awalnya tuh TikTok itu buat arsip aja. Jadi kalau Instagram kan sebenarnya Instagram juga sih, cuma kalau Instagram tuh bukan yang kayak semuanya gua upload gitu loh, kayak beberapa doang ya. Karena beberapa gitu ada lah, temen real life lu kan. Sama lu kan ada juga tuh. Ya. Iya, maksudnya yang bagus-bagus lah gue taruh di Instagram. Cuma kalau buat di TikTok tuh bener-bener gue taruh semua video yang pernah gue upload di Twitter, gue taruh di TikTok gitu. Nah, sebenarnya waktu itu pernah juga nih gue bikin yang ini kayak apa? Modelannya konten lagu, cuman formatnya gini, lagu JKT48 yang gitu. Jadi yang apa gitu, yang ujung-ujungnya tuh inilah bercanda gitu, kayak misheard lirik gitu-gitu tuh, yang kayak sering kita lakuin di tongkrongan gitu kan. Nah itu gue jadiin konten kayak lagu JKT48 misalnya nih, lagu JKT48 yang ngomongin tentang binatang kan, berarti ekspektasinya apa, Amenodo Butsuen, Bird gitu kan. Ntar pas gue nyanyiin ternyata lagu apa, Kinjirareta Futari gitu, liriknya gue ganti gitulah. Gue nggak ini lagi. Formatnya kayak berarti gitu. Gue cek deh. Itu masih ada kontennya? Masih ada. Itu tuh konten TikTok gue yang ibaratnya gue bikin kayak bercanda gitu, yang selain kan biasanya gue konten gitar doang ya. Nah itu apa, jadi tuh gue gabungin tuh gitar sama bercanda. Nah itu masukin konten-konten itu lagu JKT48 yang gitu. Cuma gak ada kayak judul kontennya, cuma kayak gue jadiin di thumbnail, terus kayak cuma 10 detik doang deh. Nggak 10 detik, sorry, 30 detik kurang lah, gue bikin cepet aja gitu. Jadi gue nyanyi sambil gitar, cuman gue plesetin liriknya gitu lah. Kalau nggak liriknya, judulnya gue plesetin. Nah itu sempet tuh gue bikin banyak tuh, kayak total 30-an video udah ada deh. Oke. Dan itu beberapa ada yang rame juga.
ramenya nggak yang sampai 10.000 sih, paling 1.000 lah gitu. Oh, oke, normal. Karena emang kayak ya udah gue buat biar ada arsip bercandaan aja, biar ada stok bercandaan gitu loh. Oke. Seenggaknya punya tabung selain kan kalau buat main itu bercanda gitu. Sebenarnya Itu gue lempar aja. pertanyaan gue dibahas tentang TikTok ini kenapa konten musik sepi, tapi udah langsung aja to the point ya. Di video yang sebelumnya kami udah bahas kenapa konten TikTok JKT yang bahas musik itu sepi, karena intinya adalah gak ada membernya gitu. Gitu ya PKK ya, gak ada membernya dan kita cuma bahas musik doang. Bener. Dan itulah kenapa di di TikTok gue yang sekarang nih bahas musik tetap, tapi yang gue lihat adalah algoritmanya yang dimana kami nggak paham algoritma itu lebih naik malah sekarang. Kenapa? Karena di konten musik gue misal gue nyebut Ameno Dobutsuen, misal Ameno Dobutsuen karena Ameno Dobutsuen, terus gue masukin MV-nya dulu yang ada membernya dong. Yang ada membernya, MV atau performance theater, abis itu gue jelasin karena bla 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 gitu. Atau gue jelasin dulu baru gue inin, dan itu memang lebih naik dikit lah gitu loh, yang biasanya cuma 1 digit jadi 2 digit gitu loh viewsnya. Itu yang gue rasain. Sama tergantung apa yang lu bahas juga sih sebenarnya. Kalau gue waktu itu bikin top 5 yang tadi sih, yang ada nama orang yang gue kira flop ternyata alhamdulillah rame, sama yang ada hewannya ya 20 ribuan lebih lah gitu loh viewsnya. Makanya masuk juga tuh guys, kenapa konten musik doang, misal kalau konten musik cover doang kurang rame di TikTok tuh kayak karena engagementnya nggak ada. Masa kecuali lu emang musisi banget atau artis banget, iya, betul. Atau visual lu bagus banget gitu, atau suara lu enak banget, nah itu baru tuh bisa menggunakan ini. Ya betul. Gitar doang, kayak suara gitar doang, siapa yang mau dengerin suara gitar doang di TikTok anjir? Kalau misalnya gue Sung Ha Jung mungkin rame, kalau misalnya gitar doang kan kagak. Jadi kalau misalnya Depa PP yang bikin orang betah gitu. Misalnya gue ngegitar tuh, terus videonya bukan video gue tapi video siapa gitu taruh, nah itu mungkin bakal rame karena engagementnya ada. Jadi orang nonton ya walaupun suara gitar gue, tapi tetap seenggaknya mereka nonton muka member gitu kan. Nah gimana kalau misalnya? Kenapa? Kenapa? Lu dulu gimana? Gimana kalau misalnya ada member yang main gitar nih, tapi kok soundnya kayak punya orang lain ya? Oke, kenapa tadi lu ngomong apa? Enggak, gue pernah bercanda ya Chelsea, aku bercanda loh. Apa? Nge-cover ada aku yang itu, yang ciptaannya almarhum Gusti. Oh iya. Gue pernah nge-cover itu, terus gue tambahin chordnya. Nah itu cukup ya bikin orang nonton gitulah. Jadi ada gitu, yang komen ada, terus yang nge-view juga ada 2.000 lah gitu. Itu juga mungkin bisa di tips-tips gitu ya, tips-tips kali ya. Tips tuh apa maksudnya tips? Oh tips. Gue kira lu ngomong tipis-tipis tapi disingkat gitu loh. Nah, bukan. Tips-tips biar ada engagementnya gitu. Main chord gitu, gitar ya, chord biasanya. Itu work sih biasa kalau dijual kalau chord. Ya, paling itu aja yang bisa kami bahas tentang TikTok ya. Dilema konten di TikTok yang pasti jangan lupa di visit my TikTok @thebagaska. Farhan juga boleh di @salahpraktikan ya. Sepertinya Farhan juga lagi belum upload lagi ya. Gua belum. Ya udah kalau gitu mampir dulu aja ke gua sampai Farhan upload baru mampir ke Farhan. Gua sebenarnya gue juga ada beberapa sama Wata lain kok. Gue sama Farhan ada beberapa konten ya, seingat gue ya. Sama Haikal, sama Daeng Zidan, sama Tote PPM juga. Nah, soon to be sama Wata Legend juga nih. Seharusnya hari Rabu besok aku ketemu harusnya sih. Seharusnya loh ya. Nextnya kita mau bahas tentang birthday t-shirt yang katanya nambah photocard dan nambah 30.000 kurang lebih kalau aku tidak salah. Boleh komentar di bawah hasilnya berapa. Tapi yang jadi permasalahan adalah aku sudah tidak beli birthday t-shirt karena satu sudah tidak tertarik sama birthday t-shirt, dan belum ada member yang menurut gue kayak aduh ini gue banget terus gue beli. Dan sebenarnya dengan ada tambahan photocard ini yang di rekaman sebelumnya kata Farhan cuma 1 kalau nggak salah ya, tapi boleh dikomen lah berapa aslinya. Apakah bakal menambah kualitas belinya gitu loh, kayak gue dapat photocard nih. Nah,
kita juga nggak tahu tuh bentukan fotokartnya kayak gimana karena yang di-share sama JOT di Instagram itu masih blur. Atau nanti pas kita dapat blur juga tuh. Enggak kan? Enggak kan? Jangan dong. Scam, dia jual produk scam dong kalau blur doang aja. Blur doang. Tapi jadi lucu sih sebenarnya. Itu konsep loh, Far. Iya sih. Nanti kalau misalnya memang ada nih gacha misalnya, set photocard. Wah, photokartnya blur. Kayak ini loh, kayak poster GJLS yang pertama kali blur semua. Oh iya anjir. Kan blur semua Rispo, Hibzi sama Regen. Yang ini ya, yang Rispo jadi ibunya itu ya, pakai di blur. Iya. Apa gue salah Iya, ya? iya bener anjing, aneh banget itu. Pakai di blur anjing. Hibzi jadi Rispo, sorry. Itu konsep ibunya loh. Rispo anjing. Masalah kumisnya masih ada. Itu konsep. Iya. Menurut lu gimana, Far, tentang penambahan photocard ini? Menurut gua kalau misalnya sebenarnya kan nih misalnya kalau kita ngomonginnya realistically speaking ya berdasarkan kebutuhan sandang pangan papan, terus kita ngomongin tentang kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kan produk ini kan sebenarnya adalah kebutuhan tersier gitu. Tersier bawahnya lagi. Iya, malah udah bukan tersier lagi, kuartener Anjir. Iya, maksudnya ya lu kalau mau beli barang-barang ini ya itu udah pasti orang yang sudah secure di primer, sekunder sama tersier udah pasti tuh. Jadi ya lu udah enggak tahu bukan lagi gue itu. Ini. Nih jelas bukan kita target pasarnya. Jadi kayak gue sebenarnya juga nggak merasa berhak untuk ngomongin ini, cuman kayak ya udah kalau misalnya kita mau sotoy aja ya itu ya worth it nggak worth it balik ke dompet masing-masing ya. Cuman tinggal kita lihat aja nih apakah kualitas fotokartnya apakah worth it itu untuk 30.000 gitu. Buat yang suka ngoleksi sih mungkin ya merasa worth it aja. Betul. Apalagi yang Oshinya Marsha ya untuk saat ini ya. Apalagi yang Oshinya Marsha. Dan kedepannya sih gitu loh. Aduh, kalau kalau sebenarnya yang di video yang barusan kami rekam kita ngomongin tentang kualitas lah gitu loh, yang dimana ini mah kita spill aja nggak apa-apa ya, barusan kita gagal rekam video. Maksudnya gue biar ada topik juga gitu loh. Kualitas BD t-shirt apakah akan lebih enak badannya atau sablon bahannya lebih enak, apakah sablonnya lebih enak gitu. Ya itu mungkin patut diperhatikan juga gitu loh. Karena sepertinya ya gue sempat denger keluhan dari orang yang sepertinya emang masih beli birthday t-shirt. Katanya bahannya masih belum enak, masih belum cocok lah. Tapi semua bahan juga cocok-cocokan sih ya, Far. Kalau misalnya menurut gue enak, orang lain juga belum tentu enak gitu kan. Iya, tergantung lu butuh baju yang adem atau lu nggak apa-apa pakai baju yang gerah gitu kan. Iya. Nah, kalau gue sih nyari baju yang adem ya. Oke, iya gue pun juga. Tapi mungkin yang bisa yang bisa gua lihat perspektifnya adalah dari desain. Tadi di video sebelumnya kami juga ngomongin tentang desain sama warna, pemilihan warna gitu loh. Tadi opini gua adalah desain yang lebih universal atau unisex, karena yang kita tahu, ya kita udah tahu nih sekarang member fans JKT udah nggak cuma yang stereotip-tipnya adalah cowok doang, tapi ternyata juga ada cewek banyak banget, malah ada yang tua, ada yang muda, ada yang bocah sekarang ada, makanya kemarin ada Ladies and Kids, bahkan ada Lady Show doang. Kita tinggal nunggu Grandma Show doang nih. Seru nih Elder Show. Kayak seru deh Elder Show. Ya gitu maksud gue. Jadi bisa dipakai sama siapapun. Terkadang kalau misalnya gue lihat, si member ini desainnya cewek banget, misal kucing yang lucu banget, ya gue juga gue suka nyanket sih. Tapi maksud gue yang terlalu girly gitu loh desainnya, atau kayak bunganya literal bunga doang gitu. Mungkin kalau gue masih aman, kalau gue kayak gue nggak peduli gitu kan, I wear what I want gitu. Tapi kan banyak juga orang yang kayak mikir 2 kali atau bahkan 3 kali gitu loh. Aduh, desainnya gini banget lagi. Jadi mungkin bisa lah dipikirkan untuk desainer, atau katanya kan yang ngedesain BDTS kan member sendiri, katanya kan gitu ya. Ya buat para member bisa dipikirkan lagi juga gitu loh. Mana ya yang bisa dipakai untuk semua manusia, kalangan manusia gitu loh. Jadi lakunya bisa lebih laku juga, untung di member,
di konsumen juga kayak aku puas gitu loh. Mungkin dari situ kali ya. Tapi kalau misalnya kita melihat gitu loh dari BDTS Marsha, yang dimana gue suka sebenarnya karena satu pemilihan warnanya yang Iya. oke, warna hitam Warna hitam. gitu. Dan Bagus, kedua gambarnya juga menurut gue oke kok. Gue agak lupa kayak gimana tapi oke. Apa sih? Gambarnya netral lah. Netral ya. Karena warnanya juga putih gambarnya kan. Gitu. Okay. Jadi apalagi tambah PC juga. Jadi sebenarnya menarik Far, tapi hit or miss nggak sih? Kayak bisa bagus tapi Ya, bisa enggak juga. Ya kalau misalnya PC-nya kayak PC mid and great mah kebangetan sih. Oh PC mid and great menurut Kualitasnya, jelek ya? Oh kualitas. Nah, kualitasnya tipis kan. Oh iya betul PC betul biasa betul. gitu loh, bukan yang tebel. Iya ini ya. Ya ini tipis. Yang ini kan maksud lo? Yang kayak gini tipis, kan? Yeah. Ya ini tipis sih jujur. Makanya tadi di video sebelumnya juga pemilihan kertasnya sih. Pemilihan bentar. Bab banget ya soalnya nih, bab pilihan membernya juga bab banget nih. Bab kan Zhang. Harusnya sebenarnya kalian belajar lah dari Jessie sama Katrina coy, gue banget. JOT bisa belajar. JOT bisa belajar dari pemilihan photocard Axio. Gue suka banget sama ini bahannya, karena bahannya ini Dove sebutannya Dove ya? Dove atau? Dove. Iya gitu. Dove Flamingo, yoi. Dos Santos. Dove gitu loh, dan lebih kokoh, jadi kelamaan apa ya? Longevity, anjay, longevity. Longevity jarang banget tuh istilah dipakai tuh. Ya, tahan lama ya, bisa lebih tahan lama. Begitu dia udah sehari-hari aja. Dan lebih kerasa premium kalo juga nggak sih? Kalau segitu mah bagus. Tuh. Misal nih kan tadi prediksinya adalah cuma dapat 1. Kalau misalnya 1 kayak gitu, gue lebih terima loh. Menurut gue ya, kalau gue ya. 30.000 kualitas segitu boleh lah. Iya, dan ini sih kualitas fotonya juga maksud gue. Jangan yang cuma ecek-ecek doang gitu. Kan tadi lu bilang di video sebelumnya jangan kayak freebies anjir. Maksud gue no offense ke fanbase yang freebies sih, maksud gue emang mereka bagusnya begitu, tapi kan ini dari official nih gitu loh, membernya ada depan mata kalian, bisa suruh kalian ngapain gitu, bisa suruh kalian senyum, cemberut, nangis, atau marah. Iya gitu maksud gua. Itu tentang birthday t-shirt yang nambah 30.000. Kalau menurut kalian gimana? Karena jujur gua dan Farhan pun juga udah nggak beli BD. Kalau gua terakhir beli BD t-shirt itu Phoenix-nya Ashell. Yang Phoenix Rise from the Ashes itu yang jujur itu secara desain kayak bagus nggak tuh? Nah, secara bahan gue suka. Bahannya? Gue nggak ada masalah sama bahan. Nah. Tapi secara desain, maaf, aku gini sih, aku ngerasa kayak aduh kayaknya bisa lebih improve lagi deh desainnya gitu loh. Ya simple, gue paham sih dia arahnya ke simple, tapi kalaupun misalnya mau ada huruf A di sebelah kanan apa kiri ya, itu kegedean A-nya itu 1. Dan belakangnya nggak tahu sih, kayak kurang dipoles lagi aja sih itu secara desain Phoenix-nya, yang gue ngerasa sih gitu ya. Sedangkan birthday t-shirt pertama gue juga Omega, ulang tahun ke-22-nya Baby. Birthday t-shirt pertama gue tuh, dan terakhirnya Baby. Omega. Bukan, lu nggak usah. Nggak, kebalik mas, kanan yang di belakang. Kan gue mirror kan. Iya, dan di belakang begini, bukan begini. Itu nggak ngaruh mau mirror apa kagak. Gue dikoreksi sama fans Ultraman anjir. Polisi. Iya gitu loh. Polisi. Ya kok Ultraman, menurut gue sih gitu aja ya untuk BDTS. Omega. Jadi bukan anjing, Omega 3 gitu. Nextnya, jujur di video sebelumnya, di video yang kita rekaman sebelum ini, bridgingnya banyak dan bagus-bagus guys, percaya sama gue. Karena di video ini gak ada bridgingnya sama sekali, jelek jadinya anjing. Tapi tidak untuk selanjutnya, tidak jelek untuk selanjutnya, karena di topik yang selanjutnya kita pengen bahas tentang kolega terdekat kita, kami. Itu habis rilis lagu buat Christy, Angelina Christie, yang namanya adalah Ruth Halim. Jadi beliau itu habis rilis lagu buat Christy yang namanya yang judulnya lagu untuk Angelina. Untuk
Angelina De Angel. Ku berterima kasih engkau telah terlahir, karena engkau telah terlahir. Kok lu hafal sih judul panjangnya? Gue enggak lagi. Apalah gua. Ya, jadi si Ruth Halim ini adalah Woti yang akhirnya keluar cangkang ya. Keluar kandang. Keluar kandang Keluar ya. goa. Keluar goa kayak MU tuh. MU masih di goa ya. Akhirnya beliau rilis kemarin tanggal 5 Desember dan maksudnya kalau gua sih Far, pandangan gua tentang hal ini lebih ke seneng kali ya gitu loh ngelihat fans yang kayak gini gitu loh bikin lagu buat member. Jadi kalau Apalagi gua teman kita. betul. Kalau gua lebih ke karena gua udah bikin lagu buat member dan rilis 2 kali secara official. Enggak sih, yang Imia Virgi belum ada di Spotify. Gue juga masih nungguin. Mas Yoka, mana Mas Yoka? Kemarin gue kena copyright gara-gara Nokia guys. Gue kena copyright dari Nokia, anjing, kapan lagi? Perusahaan yang udah mati itu. Jelek banget. Untung bukan dari Copyrightnya Nokia. Iya anjing, copyright dari Nokia cuk. Kalau dari iPhone, dari Samsung, oke lah. Dari Nokia anjing 3310 lagi. Oke. Nah, kalau untuk lagu untuk Angelina ini udah rilis di mana-mana, silakan didengerin. Nah, dari lu dulu deh, Far. Kok gas sih? Dari lu dulu, Far. Ya, kalau lagu untuk Angelina nih lagu yang bagus buat memulai perjalanan Ruth di per LBM-an ini. Karena apa namanya, lagu ini sudah bisa gua kategorikan sebagai lagu yang LBM banget gitu ya, secara composing dan formula lagunya. Jadi ya ini udah masuk nih LBM banget nih, sesuai dengan apa kodratnya. Kiblat kita LBM kan si dia tuh, si Lord itu. Ya. Jadi kayak Rangga Pranendra. Mirip nih taste-nya gitu. Jadi ya boleh nih. Boleh juga nih Ruth nih bikin lagu nih. Kamu anak musik ya? Ya. Emang anjing. Enggak, dan dia kan sebenarnya Ruth Halim itu lininya dia ini. Ruth Halim itu kan sebenarnya udah pernah rilis lagu sebenarnya PKK nih ya, para PKK ada lagu ya. Ini ada, tapi bukan untuk original. Member JKT. Dan baru kali ini akhirnya beliau berani untuk bikin lagu buat member. Kalau dari gua gitu loh, gua yang bukan tidak paham musik juga sebenarnya, sudah pasti saya akan membandingkan dengan Imia Virgi ya, lagu terakhir yang saya rilis. Satu untuk lagu untuk Angelina ini risetnya lebih dalam karena kan fun fact bahwa judul yang dipilih sama Ruth Halim ini dari sebuah buku ya, Far, untuk Angelina kan. Iya, ada puisi di dalam sebuah buku. Ya. Dan apa namanya? Dua, selain riset yang lebih dalam, karena Imia tuh nggak dari mana-mana, Imia gue bikin sendiri. Bukan puisi dari buku, bukan. Gak ada, lu cari Imia buku. Ada puisi Imia aja, ada. Dan kedua, riset JKT-nya ini yang gue agak envy, yang gue agak jealous, yang gue agak iri, dan gue sangat menyesali bahwa di lagu Imia Virgi untuk riset JKT gue kayak gue lakuin 20% dibanding semuanya gitu loh. Bener-bener satu-satunya lagu yang gue masukin untuk lagu Imia Virgi cuma Coin No Plan, sisanya gak ada sama sekali. Sisanya gue nyari jokes mana lagi ya yang gue masukin ya, jokes tongkrongan gue dan Bagas mana lagi yang gue masukin ya gitu loh. Itu dalam pikiran gue, bukan Virginya. Jadi mohon maaf ya Virgi. Nah untuk lagu untuk Angelina ini ada Easter egg ya, gue suka gitu loh. Jadi kayak itu yang Farhan bilang tadi, sangat LBM. Ada Easter egg Hagafi, ada Easter egg Finland Miracle, ada Easter egg apa lagi ya, banyak ya. Finland. Lupa gue, banyak lah pokoknya. Yang paling mentereng itu soalnya Hagafi sama bahkan ada Woyo Josh di bagian. Oh iya, ada Woyo Josh, ada backing vokal juga ya. Iya. Ada saut-sautannya ya. Gokil. Gue pas pas dengerin pertama kali, gue kan ada privilege nih untuk dengerin itu lagu kayak 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu, lupa, 4 bulan lalu. Terus gue kayak anjir Woyo Josh gitu, jadi menurut gue lucu aja gitu. Nah itu menurut gue sih kalau tentang lebih ke seneng aja. Seharusnya sih ya Bang Hasbi sudah komen di MV-nya by the way, Far. Si Bang Hasbi udah komen di MV-nya. Iya, ada komen. Ada MV-nya juga teman-teman selain PKK. Selain di Spotify dan YouTube Musik,
ada MV-nya juga di YouTube Ruth Halim. Harusnya gua taruh semua sinter di deskripsi biar pada nonton juga, biar bisa ngeliat, Yoi. bisa dengerin. Infokan. Yoi. Paling ya masukan boleh lah ya buat Ruth Halim ya dari gue yang bukan siapa-siapa ini. Cuma gue ngerasa gini sih Far, yang udah gue by the way Ruth, gue julitin lu loh sama Farhan dari pagi tadi siang. Nggak julitinnya, bukan julit sih, lebih tepatnya kayak gue nanya Farhan gitu, Far, menurut lu drumnya kayak kurang tebel nggak sih? Gue nggak tahu apa yang bikin nggak tebel, soalnya lagi-lagi gue tidak memproduksi musik gue sendirian gitu loh, gue bareng Mas Yoka gitu loh, yang nge-mixing mastering juga Mas Yoka kan, jadi gue nggak paham musik juga, nggak paham audio. Tapi kalau misalnya gue dengerin pakai kuping orang awam gitu loh, lagu untuk Angelina, untuk Angelina ini kayak drumnya kurang, gak tahu ya Far, kurang nendang kali ya kalau sesuai bio Instagram gue. Menurut lu gimana? Ya ini sih maksud gue, kalau misalnya didengarnya ini Pakai HP? nggak pakai headset, maksudnya HP doang atau enggak laptop doang, aman-aman aja. Aman. Cuma kalau misalnya pakai headset, kurang ke highlight gitu lah drumnya. Nah sama selain itu juga bassnya ya, berarti satu bassnya juga jujur gue kurang kedengeran sih. Berarti maksudnya adalah ininya kali ya, apa sih, low voice apa sebutannya kali ya? Ya. Low voice-nya kurang. Gue nggak pernah buka. Ya gue nggak pernah buka aplikasi itu sih. Sama gue juga nggak pernah. Gue nggak tahu. Gue pernah dulu waktu itu punya FL. Dulu gue punya FL Far di, kayaknya laptop gue ini deh. Punya FL gue, terus gue kayak anjing gue nggak ngerti ini apaan sih anjing. FL katanya lebih rumit ya. Nah gue sih nggak ngerti ya, maksudnya nggak posisinya apa kurang depan apa ke belakang, jadi gitu lah, nggak ngerti gue. Kurang. Cuma kalau pakai headset tuh kurang ke highlight aja bassnya. Atau mungkin dia preferensi aja, emang lagunya bukan mau meng-highlight bassnya atau drumnya. Cuma kalau misalnya didengerin nggak pakai aman-aman aja, ya bukan suatu masalah lah. Ya tapi preferensi musik orang beda-beda juga sih, jadi ya. Tapi sebenarnya lagi-lagi kalau misalnya untuk LBM pertama apalagi ya gitu, di hari ulang tahun lagi, karena gue rilis LBM bukan di hari ulang tahun, ya satu spesial karena kado, apalagi yang pertama gitu, dan seharusnya sih udah dilihat Kristi ya gitu loh. Udah dilihat Kristi sih harusnya ya. Harusnya dilihat Kristi. Jadi aman banget buat Ruth Halim. Gue sangat menunggu sih, siapapun sebenarnya, bukan Ruth Halim kalau gue Far. Siapapun yang bikin lagu buat member, tolong lah, maksud gue juga gue pengen tahu gitu loh, karena gue pengen bantu untuk up juga, gue pengen promoin, gue pengen dengerin lebih tepatnya. Kali aja gitu kan masuk ke LBM Reaction Series Season 2 nanti di bulan Februari, gue gak mau kalah sama Warteg bro. Amin, bisa tuh di review ntar. Gue gak mau kalah sama Warteg kayak di Season 2. Padahal belum puasa ada Warteg ya, gue bingung tuh. Nah itu, ngomongin Warteg dikit, kalau, tapi ya juga ya, Gen 12 kan udah nih, sedangkan, Gen 13 berarti Far nanti, tahu ya? Gen 13 ya? Tapi nggak 30. Gen 13 berarti nanti. Hari. Iya, maksudnya nggak full. Emang yang dulu sebulan gitu. Yang dulu sebulan ya, yang season 1 ya? Gue lupa deh. Tiap sahur ada terus sebulan deh harusnya. Iya, tiap sahur, seingat gue. Cuman gue nggak pernah ngitungin. Nggak tahu juga ya. Oke. Lu kalau sahur nontonnya Ciput live stream ya? Tahu gue udah kelar atau belum Wartegnya yang lagi di-upload. Belum seinget gue belum. Gue ngikutin soalnya. Paling itu untuk Kursi Konbini episode 2. Nanti kita masih bahas banyak lagi sih di episode-episode selanjutnya. Lagi-lagi semoga konsisten beneran, karena banyak yang bisa kita bahas, seperti La Show Gracia. Ya, Champagne Glass ala. La Show Gracia, anjing telatnya tuh banget Far jokesnya sumpah. Gara-gara RTO ini. Hah? Bentar, kalau misalnya yang La Show Gracia kan 20 Desember ya? Hah? 27 gak sih? 27 La Show. Gue kira itu Desember konser. Iya, konser kan, bukan La Show ya, beda. Bukan beda. Kira barengan. Iya, bener. By the way, kita juga bisa bahas konser, kita bisa bahas La Show Gracia, kita bisa bahas RKJ. La Show Gracia lebih ke Gracianya aja kali ya. Kita ntar bahas Gracia, Fer. Kapan lagi kita bahas Gracia?
ya kalau Gracia masih boleh. Cuma kalau konser gue belum tahu nih bakal bisa ini apa enggak. Mungkin Iya mungkin lagi lu anjing. kalau misalnya konser mungkin lu ntar mengundang co-host sih, Ya. mengundang guest star lain yang lebih inilah. Sulit yang nih kalau soalnya kan misalnya. gue 20 Desember kan nonton Bara Suara nih gue barengan nih. Ya udah gimana Jadi, nanti di konten kursi konbini gue bahas First Snow, lu bahas Bara Suara. Seru tuh kayaknya. nyambung. Lah kan kemarin habis TikTok. Iya, tapi sumpah gara-gara nih dikit ya Bara Suara dikit. Apa gara-gara yang JKT collab kemarin. Hah? Nggak tahu kenapa mereka jadi kayak sering off air bareng anjir. Jadi kalau ada JKT48 ada Bara Suara. Nggak tahu kenapa. Bingung. Oh, ya Di karena poster barengan gitu di Bara Suara Bara Suara JKT. tapi mereka collab nggak? Nggak, maksudnya collab kan kemarin doang tuh yang Ah. doang. Kalau yang lain mah cuma off air doang. Off air biasa. Oke. Ya, pokoknya PKK, para PKK kalian tuh nyaman gak sih dengan sebutan itu? Karena gue udah mulai nyaman dengan para PKK itu. Alhamdulillah. Jadi ya paling seperti itu ya untuk Kursi Konbini episode 2. Kita nextnya bahas apa, kita lihat aja juga. Gua nggak tahu bakal bahas apa. Yes. Jadi jujur guys, rekaman pertama lebih bagus, tapi nggak apa-apa kalau gitu. Terima kasih sudah nonton Kursi Konbini sampai detik ini. Kita ketemu lagi jadi next episode and thank you.